Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Yustasius Puspo Yono MSc atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Puspo. Sekarang marilah kita menyapa Romo Puspo yang sudah hadir untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Ibu Bernadette Marita, salam jumpa para pemirsa pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga Anda semua senantiasa diberkati Tuhan. Amin Romo. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah pekan Advent ketiga. Kita bersama-sama bersemangat dan juga akan menyimak permenungan-permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Puspo untuk kita semua. Baiklah, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Puspo. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, di masa Advent ini kami rindu menantikan kedatangan Sang Juru Selamat kami, dan kami ingin menyiapkan hati kami dengan senantiasa mendengarkan firman-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami semua akan mendengarkan firman-Mu dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami kedapatan nanti berlaku sebagai anak-anak terang yang siap menyambut Sang Juru Damai, Sang Terang Dunia, ialah Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai para bangsa, dan wartakanlah sampai ke ujung bumi. Janganlah takut. Lihatlah, penebus kita akan datang. Bacaan hari ini diambil dari kitab Bilangan bab 24 ayat 2 sampai 7, dilanjutkan ayat 15 sampai 17. Pada waktu itu, Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjak. Katanya, inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah. Namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang di taman Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyaknya. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik, tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya. Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang memperoleh pengenalan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel.
ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 23 sampai 27 yang akan disampaikan oleh Romo Puspo. Haleluya, 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 haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, kami tidak tahu. Maka Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah sekarang kita bersimak bersama-sama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Puspo
untuk kita semua. Silakan Romo. Terima kasih Ibu Bernadette Malkita dan para pemirsa pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bacaan pertama tadi mengisahkan tentang sosok Biliam bin Beor. Siapa Biliam bin Beor itu? Jadi konteksnya pada waktu itu bangsa Israel sementara dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dan pada suatu kali mereka berkemah di dataran Moab seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Nah, waktu itu bangsa Israel baru saja mengalahkan raja-raja yang terkenal. Dua raja besar, yaitu Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan. Dan ini membuat orang-orang Moab itu gentar, terutama rajanya. Bukan main, dua raja besar dikalahkan oleh bangsa Israel yang banyak jumlahnya itu, dan pasti akan juga menyerang Moab. Maka Raja Balak bin Sipor, Raja Moab, takut dan gentar. Lalu dia teringat ada orang sakti atau juru tenung yang terkenal, yaitu Biliam bin Beor. Dia orang yang terkenal sebagai memang oleh bangsa-bangsa asing disebut nabi, tetapi ya pekerjaannya adalah juru tenung, bisa membuat orang celaka dengan kata-katanya. Maka Balak mengirim utusan atau tua-tua bangsa Moab untuk memanggil Biliam guna mengutuki bangsa Israel. Nah, Biliam ini mula-mula tidak mau pergi. Biliam ini jauh tinggalnya di tepi sungai Efrat, dekat arah Mesopotamia atau daerah Irak sekarang ya. Jauh, tetapi dia menjadi petenung yang dikenal oleh banyak bangsa. Jadi dia reputasinya internasional lah kalau sekarang. Jadi bangsa-bangsa tahu kehebatannya. Nah, Biliam tidak mau pergi karena dalam mimpinya dia sudah diperingatkan oleh Allah supaya tidak mengutuki bangsa Israel. Tetapi setelah orang-orang Moab datang lagi meminta, Biliam akhirnya diberi izin oleh Tuhan untuk pergi. Tetapi dengan pesan, asalkan hanya boleh mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Jadi dia tidak bisa mengatakan selain yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya Biliam pergi berangkat ke Moab dengan menunggang keledai. Tetapi di perjalanan keledai itu dihadang oleh malaikat yang menghunus pedang. Nah, hanya keledai itu yang melihat kehadiran malaikat itu, maka dia menghindar dari malaikat itu. Setiap kali dia menghindar, bahkan melewati jalan-jalan sempit untuk menghindar dari malaikat yang menghunus pedang. Dan tentu Biliam jengkel, marah kepada keledai itu karena dianggap dia menyusahkan. Dia diminta untuk jalan lurus tapi dia malah berbelok-belok, maka dipukul. Nah, setiap kali dia menghindari malaikat, dipukul lagi. Bahkan satu kali dia harus merunduk atau lewat jalan sempit yang membuat Biliam tentu sengsara menunggang di keledai itu. Akhirnya Biliam juga memukul 3 kali keledai itu. Dan setelah pukulan ketiga, tiba-tiba aneh, keledai itu bisa berbicara, mengatakan yang sejujurnya, bahwa di depannya itu ada malaikat menghunus pedang. Dan pada saat itu juga Biliam akhirnya bisa melihat malaikat yang ada di depan menghadang mereka. Dan akhirnya toh bisa lewat ya dengan susah payah setelah tahu bahwa itu malaikat utusan Allah. Sebenarnya Biliam tidak mau. Saya tidak mau, kalau begitu saya balik lagi saja, tidak jadi
datang ke Moab, tetapi Tuhan mempersilahkan, silahkan kamu jalan, asal pesan yang utama tadi adalah untuk tidak mengutuki bangsa Israel atau menyampaikan apa yang difirmankan saja oleh Tuhan. Maka akhirnya dia bisa ke Moab, dan apa yang terjadi di sana, Bileam tidak mengutuki bangsa Israel seperti pesan dari Raja Moab itu, Balak. Tetapi yang dikeluarkan dari mulutnya adalah ucapan berkat. Jadi ini aneh. Jadi orang yang dibayar untuk mencelakai bangsa Israel, tapi yang keluar dari mulutnya adalah ucapan berkat. Jadi justru Bileam itu memberkati bangsa Israel, tidak mencelakakan bangsa Israel. Tetapi meskipun Bileam itu tidak mengutuki bangsa Israel, tetapi kesalahan yang fatal bagi Bileam sebenarnya membuat bangsa Israel marah dan akhirnya membunuh Bileam adalah bahwa dia menasihati Balak dan juga para pemimpin orang-orang Midian agar membuat Israel terkutuk, itu bukan dengan ucapan sumpah serapah, tetapi mengajak mereka untuk mengirimkan wanita-wanita yang cantik untuk membujuk orang-orang Israel berpaling dari Tuhan. Jadi orang-orang Israel melihat orang-orang Midian, orang Moab, perempuan-perempuan yang cantik, lalu tergoda dan mengawini mereka. Dan ketika sudah kawin dengan perempuan-perempuan cantik dari negeri asing itu, mereka hatinya berpaling dari Tuhan, lalu memuja berhala. Dan ini yang membuat marah Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan menghukum bangsa Israel. Jadi dengan demikian sebenarnya meskipun Bileam tidak mengutuki, tetapi dia memasukkan unsur jahat, yaitu membujuk dengan tipu muslihat itu, dengan tujuan yang tidak baik. Tetapi toh akhirnya karena kelicikan Bileam itu, ia dibunuh dengan pedang oleh orang-orang Israel. Nah, apa pesan dari bacaan yang pertama ini? Pesan utamanya adalah bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan bisa memakai orang yang sebenarnya jahat. Bileam ini kan tertanggung bayaran. Siapa yang membayar mahal tentu akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh yang meminta itu. Kalau dia mohonkan supaya dikutuk bangsa lain itu, maka dia akan mengutuk dengan bayaran yang tinggi tentunya. Tetapi Tuhan memakai Bileam yang jahat itu untuk menunjukkan kuasanya, bahwa Tuhan bisa memakai orang berdosa, orang jahat, untuk menunjukkan kuasanya dan bahkan menyalurkan berkat. Jadi Tuhan melebihi kuasa manapun. Tuhan juga bisa memakai, kalau kita lihat kisah Saulus orang yang menganiaya jemaat itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rasul agung. Yudas Iskariot sebenarnya lewat kejahatannya, pengkhianatannya, tetapi justru lewat pengkhianatan Yudas Iskariot itu Allah tetap menunjukkan kuasanya, bahwa keselamatan juga memakai orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Juga Al-Quju yang membunuh Yesus, justru lewat mulut Al-Quju itu ia menunjukkan siapa dirinya. Al-Quju mengatakan, benar dia sungguh Allah. Jadi iman kepada Allah diucapkan oleh Al-Quju yang membunuh Yesus. Atau juga kalau kita melihat silsilah Yesus, nanti pasti dalam minggu terakhir itu sebelum kelahiran Yesus Kristus ada silsilah, inilah silsilah Yesus Kristus. Dan di situ kalau kita mencermati silsilah Yesus Kristus, di sana ada orang-orang perempuan yang berdosa, ada Tamar, ada siapa lagi, lalu ada Betseba. Daud pernah selingkuh dengan Betseba,
melahirkan siapa. Nah, itu leluhur Yesus sendiri juga orang-orang berdosa. Jadi Allah itu bisa berkarya juga melewati orang-orang berdosa. Sakyus, orang berdosa yang diubah hatinya menjadi orang yang dermawan, ya, menyumbangkan setengah dari kekayaannya untuk orang-orang miskin. Jadi Allah bisa menunjukkan kuasanya dalam keadaan apapun, juga melewati orang-orang yang dianggap pendosa. Jadi, nah, menjadi pertanyaan kritis bagi kita. Kalau tadi Raja Moab dalam ketakutan, dalam keadaan mendesak, itu dia mencari kekuatan yang bisa menandingi, yaitu kekuatan dari Bileam bin Beor tadi, yang menjadi petenung terkenal, memakai kuasa, sebenarnya kuasa jahat. Pertanyaan bagi kita semua, kepada siapa kita meminta bantuan ketika kita menghadapi masalah yang pelik dalam kehidupan kita? Apakah kita memohon bantuan Tuhan atau justru lewat hal-hal atau kuasa-kuasa lain? Biasa di akhir tahun ini banyak pengusaha tergoda untuk bertanya tentang masa depannya. Kira-kira tahun depan ini prospek bisnis saya bagaimana? Masa depan saya bagaimana? Kemujuran saya di mana? Usaha apa yang membuat saya mujur? Tanya kepada orang-orang pintar, atau buku-buku ramalan itu juga biasanya laku. Karena orang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan hal-hal yang lain. Saya punya pengalaman dulu waktu saya diakon di satu kota. Di situ ada orang yang kaya raya, dia punya toko emas, punya sarang walet, pokoknya sudah kaya, rumahnya tingkat. Lalu dia ingin melanggengkan kekayaannya, maka dia tanya pada orang pintar. Pada satu suhu, dia cerita, saya tanya pada suhu di si A di sana, kira-kira tahun depan atau tahun-tahun depan ini musibah apa yang kalaupun ada itu yang akan menimpa saya, atau ketidakmujuran apa? Lalu suhu itu mengatakan, hati-hati dengan air, dengan banjir. Maka dia yang kenal dengan saya, kenal baik, dia beli perahu karet. Perahu karet itu taruh di lantai 3 rumahnya. Jadi dia siapkan barang-barang berharga itu di lantai paling atas, sehingga kalau banjir bandang, dia siap untuk menyelamatkan itu dengan perahu karet. Tetapi apa yang terjadi, dan ini sungguh terjadi, pada suatu kali menjelang ulang tahun yang ke-50, dia sudah mengundang kami untuk datang. Nanti ulang tahun saya ke-50 datang ya. Saya waktu itu masih frater diakon, frater datang. Kita mengadakan syukuran, misa sekaligus pemberkatan rumah baru. Saya mengiyakan. Bulan April itu ulang tahunnya, jauh-jauh dia sudah bilang. Tetapi apa yang terjadi pada bulan Februari, mereka satu keluarga mengadakan perjalanan ke suatu kota di Jawa. Dan di tengah jalan mereka tertimpa air bah. Air bah itu menghanyutkan kendaraannya. Dan keempat keluarganya itu keluar dari mobil karena panik. Hanya sopir saja yang tetap di mobil. Dan mereka akhirnya terhempas air bah itu. Dan mati semua. Itu membuat saya menjadi sadar betapa kuasa-kuasa lain itu tidak ada artinya. Buat apa dia tahu bahwa dirinya nanti akan terkena musibah? Padahal yang dibayangkan musibah di rumah, ini musibah di jalan raya yang tidak pernah terbayangkan. Orang pintar hanya bisa mengatakan dia kena musibah banjir, tetapi di mana, kapan saatnya kita tidak tahu. Maka yang pantas kita andalkan hanyalah Tuhan. Lebih baik kita berpasrah pada Tuhan
menyerahkan hidup kita pada Tuhan, jangan pada kekuatan-kekuatan yang lain. Karena kalau kita mendengar kekuatan lain, Tuhan tentu akan marah, karena bukan Tuhan yang kita andalkan. Maka kita bertanya, kalau kita mengalami saat-saat yang sulit, apalagi masa pandemi ini banyak orang mengalami stres, depresi, kemana kita lari? Jangan-jangan kita mencari hiburan-hiburan sesaat, bukan mencari kedamaian, ketenangan di dalam Tuhan. Kita dianugerahi kemampuan yang sebenarnya istimewa sebagai manusia. Kalau William tadi punya 3 kemampuan, matanya yang mampu melihat meskipun dikatakan ya matanya tertutup, tapi dia bisa melihat, artinya dia bisa melihat bukan dengan mata kepala kita, tapi dengan mata hatinya. Dia bisa menerawang, bisa melihat suatu penglihatan. Telinganya, dia juga punya telinga yang tajam, bukan telinga untuk mendengar seperti kita dengan telinga fisik, tapi juga telinga hati. Dia bisa tajam pendengarannya, juga mendengarkan apa pesan Tuhan. Dia juga punya mulut yang bisa mengucapkan baik itu berkat maupun kutuk. Kepada kita juga Tuhan memberikan itu. Mata, bukan hanya mata fisik, tapi juga mata hati. Telinga juga, mulut kita juga kita bisa pakai untuk memberkati orang atau menyumpai orang. Jadi kita diajak untuk sadar semua yang kita miliki anugerah Tuhan. Setiap kali kita juga kalau mendengarkan Injil kan kita memberkati apa? Berkati dahi ya, dahi, mulut, dan hati. Sebenarnya kita menyucikan tiga anugerah Tuhan, yaitu kepala untuk berpikir pikiran, supaya pikiran kita bersih. Kita memberkati mulut supaya apa yang kita ucapkan itu juga diberkati Tuhan. Lalu hati. Sebenarnya kalau pikiran bersih, mulut kita bersih, hati kita bersih. Nah, kita kalau mati juga masuk surga. Atau kita membuat tanda salib kan juga begitu. Kita pegang dahi, Tuhan berkatilah pikiranku. Yesus Kristus berkatilah hatiku. Roh Kudus berkatilah pekerjaanku, jerih payahku. Pundak kan lambang jerih payah pekerjaan. Kalau pikiran bersih, hati bersih, pekerjaan kita bersih diberkati Tuhan, kalau mati tentu kita masuk surga. Sebenarnya dengan membuat tanda salib itu kita memberkati 3 hal pokok itu, pikiran, hati, dan pekerjaan. Tentu diri kita akan bersih dan dikuduskan, dan tentu kalau kita hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, kalau mati masuk surga. Jadi itu Ibu Bernadette pesan singkat dari bacaan pertama. Apakah ada pesan-pesan dari bacaan pertama untuk menjelang Natal ini, Romo? Sudah semakin dekat kita memasuki masa Natal dan masa dalam pekan Advent ketiga. Adakah pesan-pesan dari bacaan pertama untuk pekan Advent ketiga ini, Romo? Iya, Advent ketiga kan kita merasakan sukacita karena kedatangan Tuhan makin dekat. Dalam hari Minggu kemarin kita merayakan Minggu Gaudete. Gaudete artinya bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan makin dekat. Nah, apakah kita sungguh-sungguh bergembira hati kita menyambut Tuhan? Jangan-jangan biasa-biasa saja, atau malah sedih, ya tidak bisa beli baju baru atau kendaraan baru atau pakaian tidak bisa sedia kue-kue yang enak, yang tidak seperti tahun-tahun berikutnya karena kita mengalami kemunduran dalam ekonomi misalnya. Apakah sukacita dalam arti kegembiraan karena Tuhan makin dekat dengan hati kita, karena kita merasakan kedamaian, kita sudah bertobat, ya, telah menerima sakramen pengampunan dosa, maka itu juga membawa sukacita, sehingga pikiran kita bersih, juga hati kita itu sudah dibersihkan dari segala macam dosa, dengki, iri, kesombongan. Jadi saat terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan, kita menyiapkan supaya hati kita
seperti para gembala nanti menyambut kedatangan Tuhan itu dengan sukacita, dengan penuh rasa damai, sehingga Natal itu sungguh kita bisa membuat damai bagi banyak orang. Gitu. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita hentikan dulu bagian pertama ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kita kembali ke siaran Oase Rohani Katolik. Masih ada bersama Anda Romo Yustasius Puspo Yono MSC atau yang kita kenal akrab dengan Romo Puspo, dan saya Benadet Marita akan menemani Romo Puspo dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya atau mengirimkan usul dan saran, silakan kirim ke alamat email kami orkKAJ2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Puspo untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silahkan Romo. Terima kasih Bu Bernadette. Ya, para pemirsa, para pecinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan Injil kita diajak untuk belajar dari Yesus. Belajar apa? Belajar soal ketenangan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan kita. Dalam bacaan Injil digambarkan bagaimana Yesus tetap tenang berhadapan dengan para imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi yang siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Mereka sebenarnya sakit hati dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yesus yang mengobrak-abrik bait Allah, mengusir para pedagang bait Allah, tentu mengurangi pemasukan mereka. Dan ini sungguh menyerang kekuasaan mereka atas bait Allah. Dan ini tidak dilupakan oleh mereka, maka mereka setiap kali berusaha untuk menjebak Yesus. Mereka mempertanyakan kuasa Yesus, dengan kuasa apa engkau berbuat demikian? Dan Yesus tahu kalau dia sedang dijebak, maka Yesus juga pintar untuk menghindari debat kusir, karena pasti dijawab apapun mereka akan menyerang. Yesus mengajukan pertanyaan yang sama muatannya dengan pertanyaan mereka. Yesus mau agar mereka menyimpulkan sendiri dari jawaban mereka tentang baptisan Yohanes. Dan mereka akhirnya juga tidak menjawab. Yesus pun juga tidak menjawab. Pintar Yesus ini. Daripada debat kusir lebih baik tanya. Kalau mereka jawab, saya juga jawab. Ini kepintaran Yesus ya. Yesus itu cerdik, tapi juga bukan hanya cerdik, tapi juga bijaksana ya, dalam menyikapi dengan tenang. Jika mereka menyatakan bahwa baptisan Yohanes dari Allah, lalu tentu Yesus juga akan bertanya, mengapa kamu tidak percaya? Dan jika mereka mengatakan baptisan Yohanes dari manusia, mereka harus melihat perbedaan antara Yohanes dan Yesus. Yohanes tidak membuat tanda-tanda heran, mujizat. Tapi Yesus banyak sekali membuat mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang kerasukan setan, bahkan orang mati dibangkitkan. Yesus punya kuasa yang besar dari dirinya sendiri, bukan dari kuasa lain. Maka otoritas Yesus adalah otoritas tertinggi, yaitu diri Allah sendiri. Dalam Yesus nampak Immanuel, Allah beserta kita. Dengan otoritas yang sama, Yesus menenangkan gelombang dan badai, menyembuhkan orang buta, tuli, lumpuh, terjerat oleh kuasa setan, ataupun juga mengampuni dosa. Dan pada kesempatan lain, otoritas itu digunakan oleh Yesus untuk merombak apa yang perlu diperbarui
terutama dalam hal iman, berani melawan otoritas yang membelenggu, yang melumpuhkan iman bangsanya, atau mereka yang mapan mencari keuntungan dari adanya bait Allah. Yesus dengan Roh Kudusnya juga memberikan otoritas yang sama kepada gereja untuk memperbarui gereja. Ecclesia Semper Reformanda. Otoritas gereja untuk memperbarui itu juga datang dari Allah sendiri lewat Roh Kudusnya melalui para pemimpin gereja, para paus, para uskup. Mereka adalah pemegang otoritas dari Allah sendiri untuk memperbarui gerejanya. Maka kita senantiasa mendengarkan pesan gembala atau ensiklik atau pesan-pesan dari Bapak Paus, karena mereka mendapatkan otoritas dari Yesus sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita juga meragukan otoritas Allah ini, mencari kuasa lain, atau menyadarkan diri pada harta, pada kekuasaan, pada jabatan, yang sebenarnya semuanya hanyalah sementara. Semuanya diberikan sebenarnya untuk kesejahteraan manusia, tetapi kita diingatkan untuk tidak lupa pada otoritas tertinggi yang punya kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah sendiri. Seringkali dengan apa yang kita miliki, entah itu jabatan, harta, kuasaan, lalu kita tidak sadar bahwa kita ini pelan-pelan menjadi ateis yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu ateis praktis ya? Kita memang tahu ada Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita tidak memberi tempat pada Tuhan. Sibuk kerja dari pagi sampai malam ya. Ada yang BP7 ya, BP7. Bangun pagi-pagi, pulang petang, toh akhirnya penghasilan pas-pasan, BP7. Karena apa? Ya karena kita tidak melibatkan Tuhan. Kalau kita bekerja keras, tapi juga kita menyerahkan pada Tuhan, Tuhan juga akan berikan berkat-Nya. Nah, dalam permenungan Injil ini kita diajak untuk bertanya juga pada diri kita, apakah firman Tuhan itu masih juga punya tempat dalam hati kita? Apakah kita perhitungkan? Apakah kita setiap hari sebelum kerja kita membaca firman Tuhan? Paling kurang mendengarkan wasa rohani Katolik. Wah, ini sudah lumayan kalau setiap pemirsa tiap pagi atau malam ya, kadang-kadang malam sudah dimunculkan ya wasa rohani Katolik. Dengan mendengarkan ini kan juga kita disegarkan. Kita setiap hari mendengarkan, tidak perlu kita pusing-pusing ini maksudnya apa, kan sudah diterangkan oleh pastor-pastor yang hadir di sini. Kita pasti terbantu ya, mendengarkan lebih ringan daripada baca-baca sendiri. Jadi ini sungguh bagus ya wasa rohani Katolik ini dipertahankan, karena sangat membantu sekali ya. Pastor-pastor pun juga kadang-kadang dalam menyiapkan ini terbantu ya dengan wasa rohani Katolik ini. Oh iya, saya besok mewartakan firman Tuhan ini. Kalau tidak sempat kita mendengarkan wasa rohani Katolik, kita dapat inspirasi untuk kita bagikan kepada umat, saling meneguhkan, juga saling menguatkan para imam ini dengan kita saling mendengarkan renungan masing-masing imam ini, juga kita disegarkan kembali. Jadi terima kasih tim wasa rohani Katolik yang sangat membantu sekali. Nah, kuasa ajaran Yesus adalah kuasa ilahi. Melalui baptisan setiap orang mendapat kuasa untuk mengajar. Kita semua yang sudah dibaptis, kita sebenarnya memiliki kuasa ilahi sendiri untuk mengajar, untuk juga mampu ya menafsirkan dalam tanda kutip pengalaman-pengalaman hidup kita dalam terang sabda Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah kuasa baptisan imamat umum yang kita miliki karena baptisan itu kita gunakan? Kalau kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan berilah kami kemampuan untuk menjadi orang yang mampu mewartakan firman-Mu di lingkungan,
kadang-kadang di pendalaman lingkungan, pendalaman masa Advent atau barangkali dalam percakapan-percakapan kita juga bisa mengutip ayat-ayat kitab suci secara sederhana menjadi pedoman tingkah laku kita. Kalau demikian maka sabda Tuhan ini menjadi bagian dari kita. Saya salut sekarang di banyak tempat ada misa jam 12 siang ya. Beberapa kali saya misa di beberapa tempat jam 12 siang, entah hari Jumat atau Jumat pertama. Sebenarnya bagus di tengah kesibukan kerja, di kantor-kantor ada misa Jumat pertama atau hari Jumat ada yang seminggu 2 kali jam 12 siang selalu. Kenapa bagus? Karena mengingatkan di tengah kesibukan kita kerja, cari nafkah, ada tempatnya untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan menyambut Tuhan dalam Ekaristi. Dia menguatkan, sehingga kalau menghadapi persoalan di tengah-tengah kesibukan kerja pergumulan, di tengah-tengah kehidupan kita di kantor, di perusahaan atau dimanapun, kita dikuatkan oleh firman Tuhan dan dikuatkan juga oleh Ekaristi. Jadi bagus sekali kebiasaan merayakan Ekaristi, entah itu pagi hari sebelum kita kerja atau jam 12 siang, itu bagus ya. Kalau jam sore biasanya sudah capek ya, bagus memang itu jam 6 pagi, misa pagi. Kalau tidak sempat ya ada beberapa tempat yang ada misa jam 12 siang. Jadi ini Mbak Bernadette, sedikit apa yang bisa kita petik dari bacaan Injil pada hari ini. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana kita yakin dan percaya yang terjadi dalam hidup kita adalah kuasa Yesus yang nyata, Romo? Iya, kuasa Yesus itu senantiasa membuat hati kita damai berhadapan dengan orang lain, damai juga kalau kita berdoa, kita merasakan kedekatan. Kalau yang terjadi bukan kedamaian, perselisihan, pertengkaran, pasti itu bukan dari kuasa Allah sendiri. Karena kuasa Allah itu cirinya membawa ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Jadi kuasa Yesus sendiri ya tentu kita bisa dari hati terdalam kita bisa tahu ini kuasa Allah atau bukan. Kalau kita merasakan makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan sesama, kita merasa damai di hati, yaitu kuasa Allah ya. Tentu tidak dengan hal-hal lain ya. Kalau pakai jimat lalu saya merasa ya damai palsu itu. Kalau kita dengan Allah pasti hati kita akan berontak kalau kita peka dengan hati nurani. Baik kepada kita sudah dianugerahi kemampuan untuk membedakan roh, perbedaan roh, memilah-milah untuk mengadakan disposisi batin ini benar atau tidak. Kalau masih bingung ya tanya kepada pastor juga atau siapa pembimbing ya. Kalau masih bingung ya, ini kira-kira baik atau tidak? Ini orang mendoakan begini, ini kuasa Yesus atau orang menyembuhkan ini. Kadang-kadang kuasa setan itu juga bisa kelihatan baik, menyembuhkan orang, itu belum tentu dari kuasa Allah. Setan pun punya kuasa untuk bisa menyembuhkan. Tetapi ingat ya, kuasa ya datang dari Allah itu tentu membawa damai dan kesembuhan yang final, bukan sesaat ya. Kadang-kadang kan di pasar banyak orang yang tadinya pegel-pegel bisa hilang, sementara pulang kambuh lagi, atau ya pasti bukan dari kuasa Tuhan karena tidak dengan doa misalnya. Nampak dalam doanya kepada siapa? Kadang-kadang ada orang pintar yang menyebut nama seseorang. Dulu saya pernah menjumpai orang menyembuhkan, tapi yang disebut adalah nama seseorang, bukan nama Allah. Pasti bukan dari Allah itu kesembuhannya. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara kita menyadarkan sesama kita dengan adanya kuasa Yesus dalam hidup kita semua, Romo? Iya, tentu kalau kita
setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, lama-lama kita menjadi peka. Suara hati kita juga peka, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Lalu kita pelan-pelan juga dalam suasana doa dibimbing oleh Tuhan sendiri. Jadi dalam keheningan kita bisa merasakan campur tangan Tuhan. Baru-baru saya memberi minyak suci pada 2 orang bapak ibu dan mengisahkan justru dalam penderitaan, dalam sakit mereka bisa menemukan kuasa Allah. Selama ini ketika aman-aman, bisnis mereka lancar, mereka sibuk dengan hal-hal duniawi sampai melupakan Tuhan. Tapi sekarang ketika dia sakit, rapuh, dia justru bisa merasakan sapaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam deritanya, dalam sakitnya. Dia bisa memuji muliakan Tuhan dari mulutnya, spontan. Dia menyebut nama Tuhan yang sebelum ini tidak pernah terjadi. Jadi di situ orang bisa merasakan campur tangan Tuhan. Jadi semangat salib, spiritualitas salib itu sungguh nyata. Seringkali Tuhan memberikan kita sakit, itu kan kita seringkali, aduh Tuhan kenapa engkau beri sakit? Padahal kadang-kadang dengan salib, dengan penderitaan, dengan sakit itu kita diajak untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Mampu untuk, ya paling kurang kalau kita sakit kan kita ingat pada Tuhan. Seringkali kalau kita sejahtera, aman-aman kita lupa, menyebut nama Tuhan saja lupa, bersyukur lupa. Ketika sakit baru menyebut nama Tuhan. Seringkali juga kecenderungan kita tidak tabah ya dalam menghayati iman. Sedikit sakit, aduh langsung minta ini, minta itu, cepat sembuhkan. Kalau tidak cepat disembuhkan, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Padahal kepedulian Tuhan justru mendampingi kita ketika kita menderita. Sama dengan Simon dari Kirene, itu diajak untuk merasakan salib Yesus. Itu menjadi simbol bagi kita pun diajak sekali-kali merasakan salib Yesus. Orang-orang kudus itu mendapat karunia stigmata untuk bisa merasakan derita Yesus yang disalibkan itu. Jadi penderitaan itu juga seringkali menjadi tanda justru penyertaan Allah. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Yustasius Puspoyono MSc dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Puspo. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, di akhir-akhir masa Advent, masa penantian ini, kami bergembira boleh mendengarkan firman-Mu, tapi juga kami disadarkan betapa besar kasih-Mu kepada kami dengan rela datang kepada kami, umat manusia yang penuh dengan dosa. Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Maka bantulah kami di hari-hari menjelang kedatangan-Mu. Semoga hati kami selalu siap siaga, siap sedia menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, para pemirsa, pendengar Oase Rohani Katolik, dan keluarga kita dimanapun berada, senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.